رحمكم الله اعلموا أن يومكم هذا يوم عيد الأضحى ويوم السرور ويوم الغفور يوم معلوم لكم في طعام ويوم عليكم في صيام إذا صعد الخطيب على المنبر فانصتوا واسمعوا واعتبوا رحمكم الله فانصتوا واسمعوا واعتبوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا واعتبوا رحمكم الله لعلكم ترحمون. اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا مولانا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillahilladzi hadana subulas salam وافهمنا بشريعة النبي الكريم خير الأنام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجلال والإكرام. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Para jamaah salat Aid rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjauhi segala larangan-larangan Allah serta melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah salat Id rahimakumullah. Hal tersebut kita lakukan karena memang takwa merupakan esensi daripada agama. Seperti halnya di dalam ibadah kurban, Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima daging ataupun darah dari hewan kurban yang dikorbankan kita jika tidak ada ketakwaan dalam diri kita. Takwa bagi generasi muda juga bisa dimaknai dengan meningkatkan belajar, senang menghadiri majelis ilmu, majelis intelektual, bergaul dengan orang-orang soleh, mendapatkan prestasi yang membanggakan lembaga, disiplin, rajin, sholat 5 waktu, berjamaah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, menjauhi larangan Allah bagi generasi muda adalah seperti menjauhi narkoba, pergaulan bebas, menghindari
berita-berita hoax ataupun ujaran-ujaran kebencian, menjauhi radikalisme, terorisme, serta menjauhi permusuhan demi keberlangsungan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita semua sangat bahagia karena kita bisa melaksanakan sholat Idul Adha di lembaga yang kita banggakan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rahmat kepada kita semua, memberikan ridho kepada kita semua dengan melaksanakan sholat Idul Adha. Bapak Ibu jamaah sholat Id rahimahullah. Lalu apa makna dari Idul Adha itu? Dari segi bahasa, kata Id, lafaz al-Id ini memiliki arti hari raya. Sementara Adha memiliki arti hewan sembelihan. Artinya pada hari ini, tepat pada hari ini, kita diperintahkan oleh Allah untuk berkurban dengan menyembelih binatang kurban sebagai bentuk pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini juga dinamakan Hari Raya Haji karena sehari sebelumnya umat Islam yang melaksanakan ibadah haji melaksanakan wukuf di padang Arafah. Hari Raya Idul Adha ini juga dinamakan dengan Hari Raya Besar, Idul Kabir. Kenapa? Karena mengingat peristiwa besar, mengingat peristiwa agung dan penting di dalam sejarah, yaitu sejarah pengorbanan Nabiullah Ibrahim dan Nabiullah Ismail alaihi wassalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pada hari raya Idul Adha ini, mari kita bersama-sama belajar dari kesuksesan Nabiullah Ibrahim dan Nabiullah Ismail. Syekh Imam An-Nawawi Al-Bantani di dalam kitab Nasaihul Ibadnya menjelaskan bahwa Nabiullah Ibrahim ketika ditanya oleh seseorang, apa alasan utama Allah mengangkat Nabiullah Ibrahim menjadi Khalilullah? Apa alasan Allah mengangkat atau memberi gelar Nabiullah Ibrahim dengan gelar Khalilullah? Tentu Nabiullah Ibrahim menjawab dengan 3 alasan. Dan ini, gelar ini tidak dimiliki oleh Nabi selain Nabiullah Ibrahim. Bapak Ibu yang saya hormati, yang disebutkan oleh Nabiullah Ibrahim, pertama, kenapa beliau mendapatkan julukan Khalilullah, kekasih Allah? Nabiullah Ibrahim yang pertama mendapatkan gelar Khalilullah, kekasih Allah, ini karena beliau mendahulukan perintah Allah. Hal tersebut mengingatkan kita dengan kisah Nabiullah Ibrahim ketika diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih anaknya, putranya, buah hatinya, yaitu Nabiullah Ismail. Di dalam ayat Al-Quran surat As-Saffat dijelaskan, falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni atba'uka fanzur ma'adha tara qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Hai anakku, sesungguhnya aku melihat, menyaksikan dengan jelas bagaimana
aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka fikirkan, kira-kira apa pendapatmu? Nabi Ismail menjawab, wahai ayahku, wahai bapakku, kerjakan apa yang sudah diperintahkan oleh Allah. Insya Allah engkau menemukan aku termasuk bagian dari orang-orang yang sabar. Tentu kisah itu sering kita dengar di mimbar-mimbar khutbah, sering kita baca di dalam artikel-artikel di media sosial dan lain sebagainya. Namun pada intinya, dari perjalanan yang panjang dengan rentetan-rentetan perjuangan dan ujian demi ujian, pada akhirnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam mendapatkan kemenangan, mendapatkan kelulusan serta kesuksesan yang gemilang. Lulus dari ujian yang berat dari Allah Subhanahu wa taala ini, hingga peristiwa ini dikenang oleh seluruh umat Islam sedunia sampai nanti hari kiamat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Rahasia kedua, kenapa Nabiullah Ibrahim mendapatkan gelar atau predikat Khalilullah. Yang kedua yaitu Nabiullah Ibrahim selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya di sini Nabiullah Ibrahim adalah nabi yang berusaha keras, nabi yang cerdas, nabi yang ikhlas, dan selalu mengerjakan perintah Allah dengan tuntas. Nabi Ibrahim selalu berikhtiar dan berusaha di dalam melaksanakan perintah Allah, berdoa kepada Allah dan menyerahkan segala urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang saya hormati jamaah salat Id rahimakumullah. Di dalam ajaran agama Islam, kita diperintahkan untuk selalu berusaha, berdoa dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam konteks hari raya Idul Adha seperti yang kita laksanakan pada hari ini, Nabi Ibrahim selalu bekerja keras untuk melaksanakan perintah Allah. Nabi Ibrahim bekerja cerdas dengan mengajak diskusi putranya Nabiullah Ismail hingga 3 kali. Nabi Ibrahim juga kerja cerdas, artinya mengklarifikasi mimpi yang datang kepadanya. Nabiullah Ibrahim juga bekerja dengan ikhlas, karena bagaimanapun ibadah yang diperintahkan kepada siapapun harus didasari dengan tulus, ikhlas, dan kejernihan hati. Syekh Ibnu Ajibah, seorang pakar tasawuf, seorang pakar sufi, menjelaskan bahwa ikhlas ini ada 3 tingkatan. Tingkatan yang pertama, level yang pertama, ikhlasul awal. Kita sebut dengan ikhlasul awal, ikhlas yang umum, yang reguler. Bagaimana ikhlasul awam ini? Ikhlasul awam adalah tingkatan ikhlas yang orang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa sedikit pun ada rasa ingin dipuji, ingin disanjung, ingin mendapatkan perhatian dari orang lain. Namun di dalam hatinya masih terbersit rasa ingin dibalas oleh Allah atas ibadah yang dia lakukan, baik balasan di dunia maupun balasan di akhirat. Semisal kita melaksanakan sholat duha
kita melaksanakan istighotsah dan lain sebagainya, tulus hati kita, tanpa ada tendensi apapun, tidak ingin disanjung, tidak ingin dipuji oleh orang lain, namun dalam niatan kita masih ada keinginan balasan dari Allah. Ya Allah, mudah-mudahan berkah sholat duha ini rezeki saya lancar. Ya Allah, mudah-mudahan lembaga yang kita cintai ini semakin besar. Ya Allah, mudah-mudahan kelak di hari akhir kita diselamatkan. Ini termasuk ikhlas Bapak Ibu semuanya. Tapi masih tingkatan ikhlas yang paling dasar. Lalu bagaimana tingkatan ikhlas yang kedua? Tingkatan ikhlas yang kedua ini disebut dengan ikhlasul khawas. Ikhlasul khawas itu adalah orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tulus tanpa ada rasa riya sedikit pun, namun di dalam hatinya masih ada keinginan dari Allah untuk mendapatkan balasan ukhrawi, untuk mendapatkan balasan akhirat, yaitu thalabul hudud al-ukhrawiyah, mengharap balasan Allah di akhirat saja, tanpa mengharap balasan di dunia. Dan puncak daripada keikhlasan itu adalah ikhlasul khawasil khawas, yaitu ikhrajul hudud bil kulliyah, melepaskan semua tendensi, melepaskan semua ikatan daripada ibadah yang kita lakukan kepada Allah. Semua ibadah yang kita lakukan hanya kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dilancarkan rizki atau tidak, berhasil atau tidak, bagaimana di dunia, bagaimana di akhirat nanti, semuanya kita pasrahkan kepada Allah. Ibadah ini hanya semata kami persembahkan untuk Allah. Ini tingkatan ikhlas yang paling tinggi. Tentu ini berat Bapak Ibu semuanya, namun tidak ada salahnya kita belajar dari tahapan demi tahapan bagaimana ikhlas itu. Bapak Ibu jamaah salat Id rahimahullah, Nabi Ibrahim adalah pribadi yang arif, bijaksana, nabi yang cerdas, pintar. Ketika beliau berdakwah kepada masyarakat, beliau menguasai berbagai bahasa mereka, faham ajaran mereka, dan beliau juga mengerti bagaimana menyikapi adat dan istiadat yang ada di lingkungan Nabiullah Ibrahim alaihissalam, sehingga masyarakat yang didakwahi oleh Nabi Ibrahim tidak merasa risih, dan hujjah yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim mudah diterima oleh masyarakat. Kemudian rahasia yang ketiga, kenapa Nabiullah Ibrahim mendapatkan gelar Khalilullah, kekasih Allah. Nabi Ibrahim alaihissalam ini adalah sosok atau figur yang sangat dermawan, peduli terhadap sosial, peduli terhadap lingkungan. Bahkan diceritakan Nabiullah Ibrahim alaihissalam tidak pernah makan kecuali dengan mengajak orang yang ada di sekitarnya, mencari kawan yang mau makan bersama Nabiullah Ibrahim. Nah, dalam konteks Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf, dalam Hari Raya Idul Adha, kita diperintahkan oleh Allah untuk meneladani Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Jangankan harta, tenaga maupun pikiran, bahkan putra yang soleh ini rela beliau korbankan
demi menjalankan perintah Allah serta kepekaan Nabiullah Ibrahim kepada sosial. Allahu Akbar walillahi. Kalau boleh kita teliti bahwa jenis ibadah ini ada dua macam. Yang pertama, ibadah yang sifatnya individual, kepentingan untuk diri kita sendiri dan kembali kepada diri kita sendiri, seperti sholat, puasa, dan haji. Ada juga jenis ibadah yang sifatnya sosial. Selain untuk kepentingan kita, selain itu merupakan kebutuhan kita, tetapi ibadah sosial ini juga bermanfaat kepada lingkungan di sekitar kita. Contohnya adalah menyembelih hewan kurban dan membagikannya kepada orang di sekitar kita. Bapak Ibu yang saya hormati, melihat dari sebuah hadis Rasulullah yang mengatakan, "Idza mata ibnu Adam inqata 'amaluhu illa min thalath." Ketika Bani Adam, ketika umat manusia itu meninggal dunia, semua amalnya akan terlepas, semua amalnya akan selesai, sholatnya selesai, puasanya selesai, dan ibadah-ibadah yang lain selesai, kecuali ada 3 ibadah yang terus continue sampai nanti hari kiamat. Apa saja? Illa min thalath, kecuali 3. Yang pertama, shadaqatin jariyah, bersedekah jariyah. Ini adalah jenis ibadah sosial, bersedekah jariyah, berbagi antar sesama, berbagi kepada orang yang membutuhkan. Awwaladin sholihin yad'ulah, atau anak yang soleh dan mendoakan kepada orang tua. Atau juga dalam konteks lembaga, seorang murid mendoakan guru-gurunya. Au ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat. Kalau kita cerdas, memiliki keilmuan yang cukup, memiliki kecerdasan yang cukup, itu bisa saja manfaatnya hanya untuk diri kita. Tetapi ketika ilmu itu ditransfer, ilmu itu disampaikan, maka akan menjadi ibadah sosial. Nah, ini yang menjadi klasifikasi dari ibadah yang kedua, yaitu jenis ibadah sosial, dan pahalanya akan terus-menerus sampai nanti hari kiamat. Semoga kita semua oleh Allah diberikan keikhlasan, dapat meneladani apa yang sudah dicontohkan oleh pendahulu-pendahulu kita, dapat mencontohkan Nabiullah Ibrahim dan Nabiullah Ismail, dan semoga nanti di hari kiamat kita mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wat dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Wa aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd.
Alhamdulillahi ala ihsanih, wasyukru lahu ala taufiqih wa imtinanah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd, fa ya ayyuhan nas ittaqullah fima amar wantahu amma naha wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikati qudsihi wa qala ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa malaikatihi al-muqarrabin warda Allahumma 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyatis sahabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin warda 'anna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma izzal islam wal muslimin wa adil asyirka wal musyrikin wansur ibadakal mujibuliyah wansur man nasara din wa khadul man khadal muslimin wa dhammir a'da'ad din wa 'ali kalimataka ila yaumiddin. Allahumma dfa' 'anna al-bala' wal waba' waz zalazil wal mihan wa su'al fitani wal mihan ma dhahara minha wa ma batan an baladina Indonesia khassa wa sa'il buldanil muslimin 'ammah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa dhkurullaha 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala